setengah bulan ngumpulin botol, cuma dapat segini doang. Udahlah. Kasih ke yang Bo dulu aja. Kepala panti, gue lagi cari lo nih. Ini yang Bo titip buat. Semalam, yang Bo meninggal. Sebelum pergi dia bilang, suruh gue kasih ini, harus gue serahin langsung ke lo. Tutup mata, tenangkan hati. Gue, Chong Yangzi yang udah tua. Seumur hidup gue tergila-gila sama ilmu bela diri dan pengobatan. Gue ciptain sendiri teknik pengobatan chaos. Bisa nyembuhin segala penyakit aneh di dunia. Gue juga bikin kitab bela diri. Bisa bantu pemula, langsung jadi jagoan. Sekarang umur gue udah nggak panjang. Karena hati lo baik, dan udah lama jagain gue. Gue khusus warisin 2 jurus ini ke lo. Semoga lo bisa manfaatin baik-baik. Walaupun gue punya warisan, tapi 200 miliar itu bukan angka kecil. Gimana caranya biar bisa cepat kumpulin? Jangan macam-macam lu semua. Pak Tua, serahin barang berharga yang lo punya. Asisten gue cuma ngajak jalan-jalan. Gue nggak bawa duit. Nggak bawa duit, tinggal di komplek villa sini. Minimal punya aset miliaran. Berani bilang nggak punya duit, mau mati lo. Kalau masih nekat gue laporin polisi. Mau mati. Kalian cuma bisa jurus abal-abal gitu, masih berani ngerampok, mending cepet cabut. Bapak nggak apa-apa kan, Pak? Anak muda. Makasih udah selamatin hidup gue. Cuma bantu aja kok, tapi soal penyakit Bapak. Ternyata teknik pengobatan Hundun Tian bisa langsung lihat kondisi tubuh pasien. Penyakit gue. Harusnya gue bisa sembuhin. Beneran? Udah. Pak, coba jalan beberapa langkah. Au. Pak Chua, sebentar lagi gue ada urusan. Kali ini gue cuma bisa bantu Bapak berdiri dulu, sisanya nanti gue sembuhin total di lain waktu. Ani, Bapak pegang dulu, nanti kalau sempat, gue suruh mereka cari Bapak. Lihat dari gaya si orang kaya. Duit di kartu ini, harusnya bisa bantu Youshi keluar dari krisis keuangan. Kalau gitu gue terima aja ya, anggap aja ini biaya pengobatan Bapak, sampai ketemu lagi. Halo, Luming, cepetan selamatin gue. lo di mana? Cium satu, cium lagi. Sebenarnya ada apa sih? Mau gimana lagi? Cuma bercanda aja kok. Fangzhuo bilan. Azal et l'eau datant Buaibur kita semua. Dia bakal kasih gue tas edisi terbatas. Kok lo jadi kayak gini sih? Katanya lo itu cinta pertama Roland. Gue heran deh. Lo yang kirbegani, bisa-bisanya ngejar cewek paling cantik di sekolah. Sepertinya Roland cuma main-main sama lo doang. Ya. Kalau nggak ada urusan lagi, gue cabut duluan. Rene, gue udah bilang lo boleh pergi belum? Lo mau ngapain? Dengar-dengar sekarang, lo jadi menantu keluarga Joe. Harusnya duit nggak kurang dong. Gimana kalau makan kali ini lo yang traktir? Gimana? Emang kenapa harus gue? Ini kan reuni teman sekolah. Masa lo pelit banget sampai nggak mau bayarin? Gue aja jijik mikir pernah pacaran sama lo yang kere begini. Bener-bener bikin red. Total pengeluaran di ruangan ini 580.000. Mau bayar pakai kartu atau tunai? Cuma 580.000 doang. Masa lu Xiao nggak bisa bayar sih? Gini aja deh. Lo minta tolong sama gue yang bayarin. Kali ini gue yang bayar. Abis ini kita udah nggak ada urusan lagi. Ok.
Semoga duit di dalam kartu itu cukup ya. Ai, ini kan VIP Supreme Card. Edisi terbatas dunia cuma ada 5. Maaf, Pak. Tadi saya yang kurang sopan. Maksud lo ini kartu edisi terbatas? Terus, limitnya berapa? Pak, bercanda aja nih. Kartu VIP Supreme Card ini nggak ada limitnya. Dan ada banyak banget privilege yang bisa dipakai. Palsu, palsu, pasti itu kartu palsu. Jangan bilang dia, keluarga Yo aja belum tentu punya. Fang Xiao nggak mungkin salah. Di kartu itu ada logo anti palsu. Gue pernah lihat di majalah. Luming, kartu ini lo dapat dari mana? Dikasih orang. Bukan hal penting juga. Kayaknya Luming ini diam-diam jadi tajir nih. Tuh kan, gue bilang juga apa? Mata gue nggak pernah salah. Lihat deh. Sekarang Luming keren banget ya. Nggak usah. Gue ini cuma orang miskin dan nggak berguna yang lo buang gitu aja. Aduh, tadi gue cuma bercanda sama lo kok. Jean-Gant Terlalu serius là. Gimana kalau nanti gue temenin lo keluar minta maaf? Lo mau apa aja? Gue turutin deh. Bukannya lo tadi mau pergi sama gue? Lo siapa sih? Satu jari Lu Xiao aja lo nggak ada apa-apanya. Masih berani rebut orang dari Lu Xiao. Lo, Udah deh. Gue buru-buru, cepetan gesek kartunya. Oke, tunggu sebentar ya. tuh kan, gue bilang juga itu kartu palsu. Mau lihat lo pamer gimana sekarang? Beberapa tahun nggak ketemu, nggak nyangka lo jadi segini nyebelin. Jangan-jangan lo udah gila miskin ya? Beneran lo nyolong kartu itu? Orang kayak gini emang harus dikasih pelajaran. Kayaknya gue harus bantuin pemilik kartu buat ngajarin lo. Bener banget. Fang Xiao, orang kayak dia emang harus dikasih pelajaran. Dengar-dengar lo kemarin juara tinju. Pas Banger. Quasi Diapelaja Rambiar Semua Oranlia. Kasih dia pelajaran. Kalau gitu, biar semua orang lihat. Apa itu juara tinju? Luming. Berani Beraninia, Hello Mukul Fang Xiao. Ati Hello. Jangan kabur pakai telepon. Hari ini lo udah mukul Fang Xiao. Harus kasih penjelasan. Hello, Paklu. Saya staf penerbit kartu VIP Supreme. Kami mendeteksi ada transaksi di kartu Supreme Anda. Ada yang bisa kami bantu? Kenapa kartu ini nggak bisa dipakai buat bayar? Tega ini, Paklu. Pertama kali pakai kartu VIP Supreme. Harus verifikasi identitas buat aktivasi. Kalau sudah aktif, bisa dipakai tanpa limit. Dan bisa dapat layanan istimewa di semua bank. Kalau nggak keberatan, saya bantu aktivasi sekarang. Aktivasi sekarang aja. Oke, sudah aktif. Sekarang kartu ini bisa dipakai kan? Iya. Saya bantu gesek kartunya sekarang. Tunggu sebentar ya. Aduh, ternyata cuma salah paham ya. Tuh kan, Luming keluarga kita emang paling keren. Cuma kartu doang. Gue juga bisa bikin sendiri nanti. Kartu ini nggak sembarang orang bisa punya. Ini kartu edisi terbatas dunia cuma ada 5. Kalau lo emang sehebat itu, nggak mungkin sampai kartu asli sama palsu aja nggak bisa bedain. Tunggu aja lo semua. Udah belum? Udah. Ada lagi yang bisa saya bantu? Udah, gue masih ada urusan. Gue kebanyakan minum, kepala agak pusing. Gimana kalau lo anterin gue pulang? Lo yakin mau gue yang anterin? Ya iyalah, kan lo cinta pertama gue. Anggap aja demi kenangan masa lalu. Sekali ini aja anterin gue, ya? Ayo. Mobil lo mana? Tuh, itu dia. Ayo naik. Ada masalah? Nggak ada masalah. Naik aja. Bukannya ini pelanggan kartu Supreme kita? Lo cuma naik mobil jelek beginian? Rualan, jangan sampai lo ketipu sama dia. Gimana kalau gue aja yang anterin kalian? Mobil lo ini jangan-jangan mogok di jalan. Nggak usah repot-repot, lo kan udah kalah sama gue, mending lo pergi aja. Berhenti. Kalian mau ngapain? Keluarkan semua uang lo. Gue nggak punya uang. Nggak punya uang? Tukar nyawa aja kalau gitu. Luming,
gue takut banget. Gimana kalau lo kasih aja uangnya ke mereka? Tapi gue beneran gak punya uang. Jadi lo harus dipaksa dulu baru mau, ya? Mau kita pakai kekerasan, ya? Tolong jangan sakitin dia, gue mohon. Ternyata ada cewek cantik juga. Bisa aja sih gue lepasin dia, tapi ada syaratnya. Sierra apa? Biar kita main-main dulu. Asal lo nggak sakitin dia, mau suruh gue apa aja, gue... Lo sadar nggak sama yang lo omongin? Udah deh, jangan pamer cinta di depan gue. Sini lo kesini, jangan sentuh dia. Sini lo kesini. Sini lo kesini. Jangan sentuh dia. Lo cari mati? Iya. Kayaknya yang cari mati itu kalian. Hajar dia. Kalau lo nggak bisa jaga kelakuan, mending sekalian gue lumpuhin aja. Jangan deket-deket. Dia yang nyuruh gue. Dia ngaco banget, gue sama sekali nggak kenal mereka. Justru dia yang bilang lo tajir banget. Minta gue buat nahan lo di sini. Lo fitnah gue, Lu Ming, lo harus percaya sama gue. Ngomong apa sih lo, Li Ruolan? Baru aja putus sama gue. Sekarang pura-pura nggak kenal, ya? Berarti kalian emang beneran kenal dong. Masih ada apa lagi yang mau dijelasin? Lu Ming. Gue ngelakuin semua ini karena gue terlalu sayang sama lo. Lu Ming, lo harus percaya sama gue, ya? Udah cukup. Jangan sampai gue lihat kalian lagi. Lu Ming. Lo mau ngapain lagi sih? Lo ikut gue sebentar. Ini kan di jalanan. Mazelo. Nggak suka yang begini-begini, ya? Seru lo. Menyentuh lo? Cek. Lu Ming. Gue nggak akan nyerah. Lo mau ngapain lagi sih? Kerjaan gue di kantor banyak banget. Gue nggak ada waktu buat ngadepin drama lo. Sayang, gue udah dapet duitnya. Sekarang gue temenin lo buat transfer. Yuk. Dari mana lo dapet duit sebanyak ini? Nanti gue jelasin pelan-pelan ke lo. Sekarang kita ke ATM dulu aja. Zhu Xiaoyi, Anda KE sini. Mau urus sesuatu? Bukannya udah gue bilang, perusahaan lo belum punya syarat yang cukup. Gue nggak bisa bantuin lo buat ngajuin pinjaman. Mending lo nggak usah buang-buang waktu deh. Berhenti. Mau apa lagi? Mau ngerampok? Ya? Ngerampok sih nggak sampai segitunya. Gue ada urusan bisnis. Butuh bantuan lo buat ngurusin. Lihat tampang lo yang kayak gembel gitu. Nggak pantas gue layani langsung. Kalau gitu, ini pantas nggak? Pantes. Harus pantas banget. Tadi gue yang salah lihat. Gue minta maaf sama lo dan Yo Xiaojie. Ini ada apa sih? Udah gue bilang, masalah the Odar Killer. Sekarang lo tenang kan? Gimana kalau gue antar kalian ke ruang VIP? Ayo, yuk. Yang Zing-Zang, tolong transfer 200 miliar ke rekening istri gue. Terus tolong ambilin juga 50 miliar tuh. Oke. Langsung gue urus sekarang. Di kartu ini beneran ada duit sebanyak itu? Ini nyangkut hidup matinya perusahaan lo. Jangan bercanda sembarangan. Mana mungkin gue bercanda. Lo percaya sama gue sekali aja. Sebentar lagi juga lo lihat sendiri. Yang Zing-Zang, cepet banget udah kelar? PAK lu, kartu lo ini. Nggak ada izin transfer sama tarik tunai. Nggak mungkin. Lo udah cek beneran? Gue udah cek berkali-kali. Beneran nggak ada izin transfer. Aduh. Sayang, percaya sama gue. Udah cukup, Lu Ming. Lo seneng banget ngerjain gue ya? Gue kecewa banget sama lo. Sayang. PAK lu, tunggu sebentar. Sayang. Aduh, Pak Lu, tunggu dulu. Lo mau ngapain lagi? Kalau lo mau transfer, sebenarnya bisa aja. Tapi lo harus ngelakuin verifikasi identitas dulu. Kenapa nggak bilang dari tadi? Gimana caranya? Harus ke front desk buat verifikasi identitas, baru bisa di-bin. Abis itu bisa unlock fitur transfer dan tarik tunai tanpa batas. Proses verifikasinya butuh waktu seminggu. Harusnya masih sempet. Tolong buru-buru urusin, ya. Oke, siap. Kok lo balik lagi? Sayang, kasih gue waktu seminggu lagi. Gue pasti bisa selesain ini.
Gimana gue bisa percaya sama lo lagi? Sayang, percaya sama gue. Kali ini nggak bisa narik duit. Soalnya kartu ini harus dibin dulu. Seminggu lagi udah bisa transfer. Kalau nggak percaya, nih lihat sendiri. Sekarang lo percaya kan? Sayang, gue masih mau. Kian, lo di rumah nggak? Mama kok pulang jam segini? Cepetan lo sembunyi. Selamat. Cian. Cian. Iya, MA. Siang-siang gini lo mau tidur? Gue lagi nggak enak badan, pengen istirahat. Muka lo merah banget. Jangan-jangan lo demam? Aduh, enggak kok, gue cuma mau istirahat sebentar. Bukannya tadi lo pergi main kartu, kok cepet banget pulangnya? Ngomongin soal ini aja gue udah kesel. Lo lihat tuh, ibu-ibu tua itu. Entah gimana mereka tahu, perusahaan kita ada masalah. Takut gue kalah main kartu, nggak mau bayar. Cuma kalah beberapa ronde doang kan, segitunya amat? Gue beneran kesel tiap inget itu. Semuanya gara-gara si Luming itu, brengsek. Kalau bukan karena dia, sekarang gue udah jadi mertua besarnya Su. Jangan gerak. Lo. Berani-beraninya lo bentak gue? Lo, gue udah susah payah besarin lo. Semua ini gue lakuin buat siapa coba? MAH, bukan itu maksud gue. Maksud gue tuh, semua udah lewat. Mending jangan diungkit lagi. Luming katanya bakal cari solusi kan? Lo masih bela dia? Masih percaya sama dia? Nggak bisa. Sekarang juga, gue telepon Su. Gue suruh dia datang sekarang. Jangan gerak. MAH, maksud gue itu, jangan telepon dulu. Coba percaya sama Luming sekali lagi. Dasar anak cewek, masih aja percaya omongan dia. Lo percaya, gue sih nggak. Sekarang juga, gue bakal kasih lo denger. Gimana baiknya Su ke lo. Hello Su. Gue mamanya Kian. Su, kasih kesempatan sekali lagi dong. Siapa tahu berhasil. Nggak usah. Kayaknya beberapa hari ini, gue bener-bener nggak bisa deket cewek. Gue pengen gebukin tuh brengsek. Su, kok HP lo nyala? Mungkin nggak sengaja kepencet. Halo? Su. Kalau lo lagi sibuk, gue nggak ganggu lagi ya. MAH, lo juga lihat sendiri gimana kelakuan Su KAI. Masa gue beneran disuruh nikah sama orang kayak gitu? Cian. Namanya cowok mana ada yang nggak nakal. Tutup mata satu, buka satu, udah biarin aja. Cian. Kok lo keringetan banget? Selimutnya tebal gitu, nggak panas? MAH, gue nggak panas. Gue kayaknya lagi pilek dikit, keluar keringat ya udah. Dasar anak nurunin bapaknya. Tapi soal cerai, lo harus nurut sama gue. Mau. Nggak ada diskusi lagi. Kalau nggak, sekarang juga ikut gue ketemu Su KAI. Ya. Biar gue istirahat dulu, boleh nggak? Ada apa sih, MAH? Gue cuma mau nanya, mau minum susu nggak? Atau gue tuangin segelas? Gue nggak mau. MAH, lo juga istirahat cepat ya. Sayang, kenapa lo mau setuju cerai sih? Strategi aja kok. Kalau mau tahu lo di sini, pasti ribet besar. Gue nggak peduli. Gue mau kompensasi. Mau kompensasi apa? Menurut lo apa? Halo? Kok bisa gini sih? Ada APA? Ada pemegang saham dapat kabar, minta mundur. Perusahaan paling lama cuma tahan 3 hari lagi. Terus gimana dong? Sayang, jangan panik. Biar gue cari cara. Transfernya kan baru bisa seminggu lagi. Kalau gagal verifikasi gimana? Sayang, kita kan masih pegang kartu itu. Cekat APA, paling parah. Pakai kartu buat pinjam duit aja. Kartu itu isinya berapa sih? Gue juga kurang tahu sih. Sayang, jangan panik. Gue lihat sikap manajer ya, 200 miliar pasti nggak masalah. Jangan panik ya, gue sekarang juga mau tanya-tanya. Luming. Gawat, Peko ribet lagi NIH. Ngapain lo di sini? Ma, gue cuma balik ambil barang. Gue ada urusan, jadi gue cabut dulu ya. Berhenti. Ambil barang apa? Ini rumah lo. Barang ditaruh di rumah, apanya yang dicemasin? Lo mau ambil kontrak rumah kan? Dasar anak, beli rumah aja nggak bilang-bilang. Kontrak rumah? Bukan lo yang suruh orang baru kirim? Orangnya baru aja pergi. Villa mewah 600 meter persegi.
Kapan gue beli? Bukan lo yang beli. Tapi namanya ditulis atas nama lo. Lu Ming, lo bener-bener nipu keluarga kita. Kian udah bilang, kalau cerai, baru dikasih satu rumah. TAPI, lo lihat sendiri kondisi perusahaan kita sekarang. Masih minta Kian beliin villa buat lo. Gyu gebukin lo. Mama, villa itu pasti bukan Kian yang beli. Kalau bukan Qian siapa lagi? Kalau lo bisa dapet rumah, nggak mungkin hidup lo sebegini payah. Cepat balikin rumah itu sekarang juga. Pokoknya kalau udah cerai sama Kian, lo nggak bakal dapet sepeser pun. Hello Paklu, gue staf bank penerbit kartu Supreme. Karena proses verifikasi lama, bank khusus pilih satu villa buat kompensasi. Semoga Anda senang. Ternyata benar rumah lo. Sebenarnya ini gimana sih? Kartu Supreme apaan tuh? Ma, gue dulu nolongin orang tua di pinggir jalan. Buat balas budi, dia kasih gue satu kartu. Waduh, menantu gue hebat juga. Kartu itu isinya berapa sih? Nggak banyak kok, cuma cukup buat kebutuhan sehari-hari. Kalau belum urus surat-surat, sertifikat rumahnya, pakai nama Kian aja ya. Terserah deh. TAPI ma, masalah perusahaan harus diberesin dulu. Kalau emang nggak sempat, ya rumah ini dijual aja. Sekarang beresin dulu urusan perusahaan. Kenapa harus gue? Rumah ini udah jadi milik gue. Nggak ada yang bisa ambil. Ngapain lo di sini? Gue lagi nungguin lo. Nungguin gue buat apa? Gue udah bilang jelas sama lo. Mulai sekarang kita udah nggak ada hubungan lagi. Lu Ming, orang udah minta maaf ke lo, jangan marah lagi, ya? Kalian. Sayang. Lo. Sayang. Lu Ming, gue kira lo beda sama cowok lain. Nggak nyangka, lo juga ngelakuin hal kayak gini. Sayang. Lu Ming. Istri lo galak banget, ya, sampai bikin orang takut. Minggir dari gue. Lu Ming, gimana kalau lo ke rumah gue aja, biar gue bantu lo ngilangin emosi. Sayang, gue udah tahu kok. Semua barang lo pasti ada di dalam. Mau kemana juga terserah lo. Lu Ming. Ambil duit gue terus mau kabur, ya? Gue udah ngizinin lo pergi belum? Urusan kalian berdua, nggak ada hubungannya sama gue. Cewek ini semalam nangis-nangis bilang mau jadi cewek gue. Pagi-pagi, malah bawa kabur duit gue 50 juta. Jadi, lo cuma dateng buat ngasih duit ke bocah ini, ya? Gue nggak ngerti deh. Selain muka lo, apalagi yang bikin cewek-cewek mau ngasih apapun ke lo? Gue kasih tahu sekali lagi, jaga mulut lo baik-baik. Masih berani nantang gue? Lo percaya nggak gue hancurin muka lo? Kayaknya pelajaran kemarin masih kurang buat lo. Kalian, serang dia. Masih mau kabur? Nanti gue urus lo lagi. Lu Ming, lo lagi. Masuk kamar tunggu gue, nanti gue jelasin ke lo. Gue kasih peringatan terakhir ke lo. Kalau berani carry masalah lagi, gue abisin lo. ITU Lu Xiao, gue nggak berani lagi. Lu Ming, lo nggak apa-apa kan? Lu Ming, tolongin gue. Tahan dia buat gue. Le Pazin. Gue berhenti. Lu Ming, tolong, selamatin gue. Ingat masa lalu kita. Tolong bantu gue sekali lagi. Lu Ming. Masa lalu, pantes aja semuanya datang ke sini. Sayang, percaya sama gue. Gue udah nggak ada hubungan sama dia. Kalau nggak percaya, tanya aja sama dia. Ngomong yang bener, kalau nggak, ikut mereka aja. Sebenarnya, gue yang ngejar-ngejar Lu Ming. Sayang, gue udah bilang, gue nggak ada hubungan sama dia. Ada lo, cewek cantik kayak gini, mana mungkin gue lihat yang lain. Bener-bener kodok mau makan daging angsa ya. Untung lo masih sadar diri. Jenggen, orang tadi balik lagi? Jangan takut, gue cek.
Kebetulan banget gue lagi nyari lo, nggak nyangka lo beneran di sini. Mau cari mati lagi ya? Lihat nggak? Juara tinju bawah tanah. 2 tahun berturut-turut gue datengin ke sini. Hari ini, gue mau lihat lo masih bisa sombong apa enggak. Itu Suzong kan? Ayo, silakan masuk. Wah, Kyong, nyambut gue di sini. Ya, tenang aja, nanti gue ajak lo pergi. Kayaknya lo bener-bener nggak sayang nyawa. Sebenarnya lo pakai trik apa sih? Cepetan sembuhin gue, biar gue nggak perlu lama-lama. Kalau nggak, hari ini gue bakal bikin lo nyesel. Gitu ya, gue juga mau lihat lo bisa apa. Oke. Serait dia keluar. Hajar abis-abisan. Kalau mati, tanggung jawab gue. Tunggu dulu. Kenapa? Udah takut? Ya? Tapi, gue masih bisa kasih lo kesempatan. Aturan lama. Me rangka keluar dari sini. Terus sujud 3 kali. Baru gue pertimbangin buat ngelepas lo gimana? Nggak perlu kayak gitu. Gue cuma mau ajak Suzong keluar buat nonton dulu. Biar nanti nggak susah cari dia pas minta ampun. Walaupun mulut lo keras, tapi untungnya, lo masih sadar diri. Hari ini, gue bakal kasih lo pelajaran. Ini juga nggak masalah. Ngapain bengong aja? Ayo, hajar. Sebenarnya lo udah ngapain? Dazarello orang lisik. Berani-beraninya main kotor. Gue nggak sebanding sama lo. Main keroyokan gitu juga dibilang jujur, ya? Lo. Ayo ngomong. Hari ini lo mau mati gimana? Jangan de ketke. Gue kesini cuma mau nagih duit. Kalau lo berani sentuh gue bakal lapor polisi. Tolong Janggu. Gue nggak mau lagi. Boleh nggak? Santai aja. Cuma garuk-garuk kepala doang kok. Barusan lo bilang udah nggak mau duitnya kan? Gue nggak ngomong apa-apa. Barusan lo bilang udah nggak mau duitnya. Lo salah danger. Gue nggak ngomong apa-apa. Tenang aja, urusan istri gue yang selesai. Gue nggak bakal biarin dia ngutang sama cowok lain. Siapa juga yang nggak bisa omong besar? Kalau emang jago, coba lo keluarin duitnya. Ngapain buru-buru? 3 hari kan udah janji. Sekarang udah hari kedua. Besok kalau lo masih belum bisa keluarin duit, ya udah, biarin aja kian-kian nikah lagi. Masih aja banyak omong ya. Kira, lo hebat banget gitu. Ternyata cuma segini doang kemampuannya. Gue berubah pikiran. Hari ini juga gue mau duitnya. Kalau lo nggak bisa keluarin, gue bakal rebut orangnya. Mau ngapain lo? Gue bisa bikin lo jatuh sekali. Gue juga bisa bikin lo jatuh kedua kali. Ya udah, keluarin duitnya. Gue kasih waktu sejam buat lo. Kalau duitnya nggak keluar juga, jangan salahin gue kalau gue kasar. Hai Greco. Panggil temen-temen lo yang biasa main tinju bawah tanah itu. Bawa lebih banyak orang ke sini. Hari ini kalau gue jadi pengantinnya. Angpau, masing-masing 10 juta. Sayang, kita perlu lapor polisi nggak ya? Jangan takut. Gue nggak bakal biarin lo pergi sama mereka. Kalian, masih ada 58 menit lagi. PAK lu. Akhirnya gue nemuin lo juga. Ada kabar baik buat lo nih. Pengajuannya udah disetujui. Belum sih. Soalnya kemarin gue lihat lo kayaknya buru-buru butuh duit, jadi gue coba ajukan ke bank. Duit ini pas banget bisa lo pakai duluan. Pak Yong. Beneran nggak salah. Nih? PAK Ksu. Tadi gue buru-buru cari orang jadi nggak lihat lo. Nanti gue bakal minta maaf langsung ke rumah. Tadi lo bilang, bank udah nyetujui pinjaman buat dia, cuma anak miskin kayak dia gitu. Nggak takut dia nggak bisa bayar? Anak miskin? Pak Lu itu nasabah utama kita. Lo. Dia klien penting bank kita. Pasti nggak salah. PAK Ksu. Ini cuma urusan nagih hutang aja. Tadi lo bilang, bank udah kasih pinjaman ke lo. Kan? Kayaknya, masih nggak cukup nutup utang gue. Deh. PAK Lu. Ini dokumen persetujuan 1 miliar. Silakan dicek. 1 miliar, 1 miliar.
Gue udah gadaikan rumah, tapi kalian cuma kasih gue 50 juta. Maksud lo apa? Jangan-jangan, gue malah lebih rendah dari dia? Pak Su, jangan emosi dulu. Itu semua keputusan bank. Gue juga nggak bisa apa-apa kalau lo butuh duit cepat. Coba aja gadaikan barang lain juga. Lo, Pak Yang, bukannya lo malah nyusahin Pak Su? Pak Su aja udah sampai gadai rumah, masih ada barang berharga apalagi coba? Pak Yang, jadi ini, tolong transfer 50 juta. Hey Pak Su. PAK lu. Begitu dananya cair, gue langsung cari lo, jumlahnya terlalu besar. Baru bisa masuk besok. Ini. kayaknya lo udah nggak keburu. Deh, kalian masih punya 40 menit lagi. Pak Lu, lo lagi buru-buru butuh duit, kan? Ayah, Gue sih nggak sehebat apa-apa, tapi 50 juta masih ada. Duit ini. Lo pakai dulu aja. makasih banyak Pak Yang. Nanti begitu pinjaman cair, gue balikin 60 juta ke lo. Makasih, Pak Lu. Pak Yang, jangan sampai lo ketipu sama dia. Sebentar lagi dia juga nggak bisa makan gratis lagi. Udah, jangan ngomong ngawur lo. Nanti Pak Lu transfer duit ke lo, kalian berdua langsung kelar urusannya. Pak Lu itu nasabah terhormat bank kita. Kalau lo masih bikin ribet, jangan salahin bank kita. Kalau kita putus kerja sama-sama lo. Pak Su, teman-teman lo udah datang. Suruh mereka masuk aja. Masuk apaan? Mending lo semua cepet cabut. PAK lu. Ada yang mau lo perintahin lagi? Pak Yang, bank cuma nyetujui 1 miliar aja ya? Bisa nggak dinaikin lagi? Gue masih butuh 2 miliar lagi. Terus terang aja, tahun ini performa cabang kita jelek. 1 miliar ini aja udah dapat dispensasi khusus. Ya udah, kita cari cara lain deh. PAK lu, tunggu sebentar. Gue kepikiran satu cara. Sayang, lo balik sama mama dulu ya. Pak Yang, ada ide apa? Dengar-dengar Pak Wu ketemu orang hebat, penyakit lamanya udah sembuh, tapi masih ada sisa-sisa efeknya. Gue kenal satu tabib tua, belum sempet gue kenalin ke dia. Gimana kalau lo bawa orang ke sana? Sekalian pinjam duit ke PAK Wu. Wuxi Group. Itu grup tempat Pak Su kerja tadi, tapi dia cuma salah satu manajer di Wuxi Group. Nggak ada pengaruh ke lo sama sekali. Ini kartu nama Pak Wu, alamat tabibnya juga bakal gue kirim ke lo. Nggak usah, gue sendiri aja. Lo sendiri? Wu Tianqi. Berhenti. Nggak lihat ini tempat apa? Lo, muka miskin gitu, masih mau masuk ke sini? Bener-bener ngeyel banget sih. Minker, Berani-beraninya lo songong di sini. kalian. Kenapa? Mau berantem lagi? Gue peringatkan lo ya, jangan macam-macam. Ini kantor Wuxi Group, nggak ada yang berani bikin ribut di sini. Gitu ya? Kalau gitu hari ini gue jadi orang pertama. Tunggu dulu. Belum selesai ya? Panggil semua orang lo, serbu bareng. Jangan buang-buang waktu gue. Pak, lo salah paham. Gue di sini buat jemput lo. Jemput gue? Nggak salah tuh? Luming, kan? Gue dikirim sama direktur buat jemput lo. Ayo ikut gue. Ayo ikut gue. Halo Direktur Wu, saya. Pak Chua, kalau sih? Gue malah lagi nyari lo. Jadi lo Direktur Wuxi Group, Wu Tianqi? Ayo. Bener banget. Pantes aja bisa gampang banget ngasih gue kartu kayak gitu. Gue juga nggak bisa terima hadiah dari lo gitu aja. Gini aja. Hari ini gue bakal sembuhin penyakit lo sampai tuntas. Oak. Sekarang gimana rasanya? Udah beres. Aduh. Anak muda, penyakit gue yang udah lebih dari 20 tahun, lo bisa sembuhin semua. Mesak sini. Direktur, ini laporan progres proyek baru, silakan dicek. Oke. Kenapa lo masih di sini? Lo mau ngapain ke direktur? Pak Lu bantu gue sembuhin penyakit. Ngapain lo teriak-teriak? Sembuhin penyakit? Dia? Dasar bodoh, berani-beraninya nggak sopan sama Pak Lu. Gimana caranya lo bisa duduk di posisi ini? Gue juga jadi penasaran. Wuxi Group kalau milih orang, nggak lihat karakter ya? Orang kayak gini bisa jadi pejabat tinggi. Pak Lu, nih orang bodoh udah ngapain ke lo? Biar gue yang ajarin dia. Nggak ada apa-apa, cuma dia pernah dateng ke rumah gue, rebut istri gue. Sekalian gebukin gue beberapa kali.
Lo. Oh iya, kayaknya dia juga janji ke mertua gue, asal istri gue nikah sama dia. Wuxi Group bakal investasi 200 miliar ke Youxi. Maaf, Direktur. Maaf, Direktur. Pak Lu, maaf. Gue bener-bener nggak tahu diri. Tolong maafin gue. Pak Lu. Udahlah. Lo pikir cuma ditampar beberapa kali bisa nutupin kesalahan lo? Udah telat. Tunggu dulu. Kayaknya Direktur Wu masih sayang sama anak buahnya ya. Gue cuma takut dia bikin tangan lo kotor. Pak Lu, udah puas belum? Pak Lu, gue salah. Anggap aja gue kentut. Lepasin aja. Pak Lu, gue salah. Pak Lu. Pak Lu, udah tenang, kan? Maaf bikin lo malu. Orang. Lempar dia ke bagian HRD, buat urus Rizal. Makasih, Direktur Wu. Tapi gue masih ada satu permintaan. Nggak tahu lo bisa setuju nggak? Oh, bilang aja. Sekarang gue lagi butuh dana buat muter bisnis. Nggak tahu lo bisa pinjemin gue 100 miliar nggak? Gampang. Tapi duit cash gue segitu nggak ada. Kalau gitu gue nggak mau ganggu. Pak Lu, kalau emang butuh cash, sebenarnya masih ada cara. Kalau ada syarat, bilang aja. Pak Lu, gue punya cucu perempuan. Wajahnya lumayan cakep. Cuma gue terlalu manjain, jadi kurang disiplin. Lo mau gue bantu didik cucu lo? Pak Lu. Kakek. Katanya badan kakek udah sehat lagi. Shen. Udah gede masih aja heboh gitu. Aduh, iya, tahu kok. Lo bikin gue kaget aja. Ngapain berdiri kayak patung di situ? Shen. Jangan kurang ajar. Ini Pak Lu. Cara yang tadi dibilang Wulau itu. Gue maksudnya, mau kalian nikah. Kakek, gue masih kecil. Gue nggak mau nikah cepet-cepet. Lagian, orang yang kakek maksud, gue sama sekali nggak tertarik. Ngomongnya kayak gue tertarik sama lo aja. Lo bilang apa? Wulau. Makasih atas niat baiknya, tapi gue bener-bener nggak bisa terima. Kalau gitu gue pamit dulu. Jangan pergi dulu. Yelazin dulu maksud lo. Shuang. Kok bisa gini sih? Suan. Gimana? Pak Lu, Shen gimana? Kerakinan. Kok bisa keracunan? Pak, lo cuma perlu selamatin Kuan Suan. Gue langsung transfer duitnya ke rekening lo. Tenang aja, siapin satu kolam buat gue. Oke, siap. Preman. Niat baik malah dianggap buruk. Lo urus diri lo sendiri aja. Pak Wu, Shen Odar Amon Sekarang, TAPI, Jangan lupa ya sama janji lo tadi. Oh iya. Halo. Gue kasih lo nomor rekening, langsung transfer 200 miliar. Apa? Cepet selesaikan urusan ini buat gue. Pak Lu, maaf ya, bagian keuangan lagi ada masalah. Paling telat besok duitnya masuk. Pak Lu. Batu giok ini lo pegang dulu. Sebagai tanda terima kasih dari gue. Kok persis banget sama punya Chong Yang Zi yang senior itu. Jangan-jangan ada rahasia juga di dalamnya. Makasih banyak ya, Pak Wu. Pak Lu tenang aja. Besok duitnya pasti masuk. Aduh, gimana nih? Katanya masih bisa tahan 2 minggu lagi. Para pemegang saham udah mulai ribut sekarang. Udah dah MA, Lu Ming juga lagi cari solusi kan? Masih sempet-sempetnya lo sebutin nama itu. Kalau bukan gara-gara dia, masalah perusahaan udah kelar dari dulu.
Masih berani balik ke sini. Mana janji 200 miliar lo? Dasar brengsek. Perusahaan hancur gara-gara lo. Perusahaan hancur gara-gara lo. Ma, besok duitnya pasti gue transfer ke rekening perusahaan. Lo masih berani ngibul sama gue. Lihat aja, gue hajar lo. Ma, dipukul juga percuma kan? Ini apaan? Berani-beraninya nyimpen barang sendiri. Sini kasih ke gue. Kayaknya barang ini lumayan mahal ya. Ma, cepet kasih ke gue. Lo gak boleh ambil. Nih buat lo. Barang yang ada di rumah kita. Itu punya gue semua. Gak ada yang bisa ambil. Ma, itu barangnya Lumi. Lo gak boleh ambil. Mending gue mati aja. Gue udah capek-capek besarin anak perempuan. Malah belain orang luar. Gue masih pantas hidup gak sih? Gue udah gak punya muka buat hidup. Aduh, dada gue sesak. Ma, lo gak apa-apa kan? Jangan nakutin gue dong. Ma. Semuanya normal. Kayaknya cuma pura-pura aja. Kalau gitu, nadi juga normal. Kok bisa pingsan ya? Belakangan ini, MA lagi banyak pikiran. Emosi naik banget. Gue kasih 2 tusukan akupuntur. Pasti sembuh. Lo bisa akupuntur? Kebetulan kemarin, gue ke panti jompo. Ada dokter Tiongkok tua. Ngajarin gue 2 teknik akupuntur. Pas banget buat dicoba ke MA. Pakai yang mana ya? Aduh, ini gak bisa. Terlalu tipis. Ini juga gak bisa. Terlalu pendek. Ini lumayan. Pop and cat. Lo. Pop and cat. Dasar lo tukang bunuh orang. Mau ngebunuh gue ya lo? Ma, lo udah sadar. Ada yang masih gak enak di badan gak? Dada gue sesak. Gara-gara lo bikin emosi. Lo mendingan cepet cerai sama dia. Atau gue bisa mati gara-gara lo. Ma, belakangan ini lo lagi banyak pikiran. Gue kasih 2 tusukan akupuntur biar tenang. Pasti sembuh. Tenang aja. Gue gak mau lo tusuk-tusuk gue. Cepat pergi dari sini. Beneran bisa nih? Tenang aja. Ma kenapa sih? MA gue kasih titik tidur. Tidur bentar pasti sembuh. Sayang, lo juga cepet naik ke atas. Istirahat dulu. Aduh, gue masih harus ke kantor. Lo jagain Ma di rumah ya. Sayang, gue kayaknya diikutin orang deh. Gue udah bilang, cepet atau lambat lo pasti jadi milik gue. Mau lari kemana lo? Wangi banget. Pantas aja gue suka sama lo. Dasar mesum. Udah bangun malah makin seru. Jangan sentuh gue. Simpan tenaga lo, nanti baru teriak. Mau ngapain lo? Jangan macem-macem. Mau mati lo. Tuna, gue udah datang. Udah aman, lo istirahat aja dulu. Oh, ternyata gitu. Orangnya mana? Sudahlah. Yang penting gak bikin ribut di rumah. Lo bilang ribut apaan? Hari ini gue hitung baik-baik sama lo. Keluarga Yo udah kasih makan dan tempat tinggal buat lo. Malah mau ngebunuh gue. Lo, gue hajar lo, dasar gak tahu diri. Berani beraninya balik lagi ke sini. Lihat aja, gue kupas kulit lo. Ternyata teknik pengobatan Hundun Tian Yi yang lengkap. Bisa lepas dari akupuntur dan obat-obatan. Cuma pakai titik dan tenaga dalam udah cukup. Tolong. Kalau lo berani sentuh gue, kakek gue pasti gak bakal biarin.
Gitu ya, malam ini abang juga gak bakal biarin lo? Berhenti. Siapa lo? Gak tahu diri banget, mau mati lo. Cepat pergi dari sini. Kenapa sona gue ya? Kayaknya lo orangnya lumayan juga. Jadi pacar gue yuk, gimana? Gak tertarik. Karena Pak Wu, gue anterin lo pulang. Ayo. Udah dipilih sama gue, gak bakal bisa kabur. Halo. Kian, cepat bantuin mama. Luming. Luming, mama kamu ada masalah. Ayo. MA, ini sebenarnya kenapa sih? Udah datang, cuma kalah duit doang kok. 15 miliar, kasih duit, baru bisa keluar. Ma, grup Yo udah kayak gini, kenapa mama masih aja main judi? Ada Cian, mama cuma mikir, siapa tahu menang 2 ronde. Bisa bantu kamu juga kan? Gimana, udah dibicarain belum? Kalau gue nggak salah lihat, di sini tulisnya 10 miliar kan? Kemarin itu 10 miliar, tapi semalam nambah bunga. Jadi 15 miliar. Ini pemerasan. Mana bisa dibilang pemerasan? Kalau si ibu tua ini nggak mau, masa gue maksa dia sih? Bunga harian 50%. MA, mama keterlaluan banget. Coba kita omongin lagi. Familiar, gue bawa dia pergi gimana? Kurang 1 rupiah aja nggak bisa. Oke deh, orangnya terserah kalian mau diapain. Kita pergi dulu ya. Dasar bajingan lo. Lo beneran mau ninggalin gue? Cian, lo beneran gak mau urusin mama? Cian. Tunggu dulu. Kayaknya mau main paksa nih. Udah masuk ke sini, masa nggak ninggalin apa-apa langsung pergi? Kalau gitu, kita putusin aja. Familiar. Setuju nggak? Setuju. Di ATM ada 10 miliar. Orangnya gue bawa pergi ya. Ayo Emma, kita pergi. Sapetin. Sapetin. Akhirnya nggak perlu bayar utang lagi. Tolong gue. Kehilangan banyak darah, istirahat beberapa hari aja udah cukup. Ini 10 miliar gue balikin ke lo. Lumayan masih ada hati nurani, biar lo nggak terlalu sengsara deh. Asal nggak olahraga berat, aman kok. Hebat banget lo. Gue lapar, lo beliin gue makanan dong. MA, kita makan di rumah aja ya. Udah ribet gini semua orang capek. Kalau lo nggak beliin, gue nggak mau pulang. Ma. Ya ampun Kian, dasar anak nggak tahu diri. Lo mau kerja sama-sama mantu lo, biarin mama lo kelaparan. Ya udah. Kenapa? ATM-nya kok hilang? Nggak apa-apa kok sayang, hilang ya udah. Tapi kalau kurang 10 miliar, kita nggak bisa kumpulin 200 miliar dong. Tenang aja, gue yang urus. Lo beneran percaya dia bisa dapetin 200 miliar? Mah, kalau gue bisa dapetin 200 miliar, buat selesain masalah perusahaan gimana? Kalau gitu gue nggak bakal urus lagi urusan lo sama Kian. Kalau lo nggak bisa beresin, jangan lupa sama omongan lo 2 hari lalu. Langsung beresin barang lo terus cabut dari sini. Lo mau ngapain? Katanya villa itu mau ditulis atas nama Kian. Villa apaan? Yang dari ban kemarin itu, kita udah gadaikan dulu. Nanti kalau kartu platinum udah di-approve, baru kita tibas lagi. MAH, udah deh jangan bikin ribet. Kalau masalah perusahaan nggak kelar, rumah ini juga nggak bakal bisa kita pertahanin. Emang lo semua bisa bersihin masalah perusahaan? Ya udah, rumah ini buat lo aja. Kalau villa ini aja nggak bisa dipertahanin, gue nggak bakal selesai sama lo semua. Sudahlah, toh masih ada dana cadangan 10 juta ini. Hello, kita mau gadai buat pinjaman. Maaf.
Tempat kami nggak terima, transaksi di bawah 5 juta. Kalau yang ini gimana? Udah dibilang nggak terima yang di bawah 5 juta. Ini aja barangnya nggak ada, cuma bawa kertas doang mau nipu gue. Buka mata lo lebar-lebar, lihat ini apa? Lo miskin, sok galak sama gue ngapain? Ini wilayahnya Mengge. Maksud lo Wang Meng? Bagus kalau lo tahu. Sekarang minta maaf sama gue. Nanti gue pikir-pikir nggak bakal laporin ke Mengge. Kalau nggak, tunggu aja Mengge datang. Lo bakal kena masalah besar. Siapa yang bikin ribut di sini? Mengge, lo udah datang. Ada orang miskin bikin rusuh di sini. Lu ge. Mengge, dia cuma cari gara-gara. Lo buta, orang yang pernah nolong nyawa gue aja berani lo lawan. Cabut, pergi. Lu ge, anak buah gue nggak tahu aturan. Ngomong-ngomong, lo kesini ada urusan apa? Gue lagi butuh duit banget, mau gadai ini buat 10 juta. Minggu depan gue tebus lagi, gimana menurut lo? Ini lo bawa pulang aja, 10 juta bakal langsung dikirim. Kayaknya ini nggak terlalu pantas deh. 10 juta emang kecil, tapi gue bisa bantu lo, bro punya nama besar. Lihat aja kita-kita yang hidup di jalanan, kadang gak lepas dari masalah berdarah. Nanti kalau ada apa-apa, lo bantuin kita ya. Kalau ada apa-apa, telepon gue aja. Lu ge emang keren. Hati-hati di jalan. Sayang, masalah udah beres. 1 miliar bakal masuk sore ini. Gue temenin lo belanja buat ngerayain. Kok lo datang? Gue minta lo temenin gue belanjakan. Lo siapa sih? Gue calon istrinya Luming. Lo siapa? Gue istrinya sekarang. Lo udah nikah? Iya dong, ini istri gue, Yo Kian. Luming, Lo brengsek. Berani-beraninya lo nikah bohongan. Gimana kalau lo bujuk dia aja? Cewek kecil itu kasihan juga kelihatannya. Sayang, lo nggak cemburu kan? Belikan kita berdua teh sus sepetan sana. Udah deh jangan nangis lagi. Mau nggak nanti ikut kita berdua belanja? Gue nggak mau. Hey lo. Kalau mau nolong orang, datang sendiri ke gudang grup. Peranti. Lepasin mereka. Ada apa? Hadapin gue aja. Lo pikir gue bodoh? Calogu le pas américain. Gue mati konyol dok. Sebenarnya lo mau apa sih? Sekarang lo harus jongkok. Terus sujud beberapa kali sampai bunyi. Kalau gue puas. Mungkin gue kasih lo mati cepat. Jangan kelewatan deh. Baru segini aja udah kelewatan? Gue masih bisa lebih parah lagi. Gue hitung sampai 3. Setiap hitungan. Gue lepasin satu baju mereka. Sampai lo jongkok. 3. Berhenti. Gue jongkok. Gue kira lo bakal tahan banting. Ternyata cuma pecundang. Cepetan jongkok. Tampar muka sendiri. Tampar sampai gue puas. Semua penghinaan yang pernah gue rasain, hari ini harus lo balikin 2 kali lipat. Gak mau tampar ya? Gue lanjut aja deh. Tamparnya lemah banget sih. Kayaknya kian-kian. Ada yang mau disampein ke lo. Gue bantuin lo deh. Luming, jangan gitu. Lo nggak usah urusin gue. Luming. Wah, adegan yang menyentuh banget ya. Gue nggak ngerti, gue kurang apa dibanding pecundang ini. Kalau lo berani sentuh dia lagi, gue lawan lo habis-habisan. Oke. Hari ini gue mau lihat. Lo bisa ngelakuin apa aja demi dia. Asal lo nggak ganggu dia, gue rela jilat cepat. Ide bagus. Ayo sini. Jilat yang benar. Oh iya. Harus merangkak ke sini dulu. Sayang. Demi lo. Apa aja gue rela. Jilat sepatu.
Udah nggak apa-apa kok. Xian, Chuchu. Aduh, ya ampun. Kek, gue udah nggak apa-apa. Orang. Ya, bawa orang ini keluar, kasih makan ke anjing. Menurut gue, kalian berdua lumayan akur juga. Ya udah, urus aja masalah ini. Oh, Nggak bisa. Masalah apa sih? Nggak ada apa-apa, sayang. Sayang. lo udah pernah nikah? Wulau. Kalau nggak ada urusan lagi, kita pamit dulu. Tuan Lu. Ini ada 1 miliar. Jaga baik-baik. Makasih banyak. Sayang, air buat mandi udah siap. Gue pengen mandi bareng lo. Ini lo sendiri yang bilang ya, nanti jangan nyesel. Aduh, sayang, lo ngeselin banget. Halo. Direktur Yo, gawat, para pemegang saham ribut lagi. Cepetan ke sini lihat dong. Jangan panik, masalah dana udah beres. Gue ke kantor sekarang. Sayang, bangun deh, kasih gue kartu lo. Sayang, kartunya nggak ada. Kok bisa? Cari cepetan. Jangan-jangan diambil mama? Gue telepon dia sekarang. Halo. Cian, kartu gue diambil orang. Lo cepetan pikirin cara dong. Kartu beneran udah diambil sama lo lagi di mana sekarang? Cepetan pergi. Mama, ada Cian. Kenapa sih ini? Kartunya mana? Cian, kartu diambil orang. Kali ini mama keterlaluan banget. Kali ini mama keterlaluan banget. Ini kan uang penyelamatnya Yoshi Group. Ada Cian. Mama juga nggak nyangka urusannya jadi kayak gini. Udah deh, yang penting sekarang cari kartunya dulu. Gue ke bank dulu buat blokir kartunya ya. PAK Lu. Pak Lu, orangnya udah ketangkep. Anak itu berani juga. Berani beraninya en gambil duit terang-terangan. Bapak mau gimana ngurusnya? Kartu kasih gue aja, orangnya biar kalian urus. Oke, tenang aja Pak. Makasih ya. Gue pamit dulu ya. Kian, kartunya udah diambil lagi. Gue temenin lo ke kantor deh. Mama pulang dulu aja ya. Iya, pergi sana. Urus yang penting dulu. Sayang, makasih banget ya. Akhirnya masalahnya kelar juga. Ini emang udah kewajiban gue kok. Gue ngerasa lo sekarang udah beda. Jadi, lo suka nggak sama suami yang beda kayak gini? Lo udah nggak kayak dulu lagi. Semoga lo terus kayak gini ya. Halo Ma. Kita sekarang mau ke sana. Mama udah ke bandara. Kita berangkat sekarang. Ma. Kok tiba-tiba mau ke luar negeri sih? Ada NAK. Mama tahu kok. Mama selama beberapa tahun di sini. Nggak sedikit bikin kalian repot. Mama pergi. Kalian berdua bisa. Hidup tenang kan? Gue nggak pernah ngerasa mama itu merepotkan. Kian, Mama tahu kok. Nanti kalian berdua harus hidup baik-baik ya. Mama pergi, nggak ada lagi yang maksa lo buat cerai. Luming, lo harus baik-baik sama Kian ya. Kalau nggak, Mama bisa balik lagi lo. Tenang aja Mama bisa balik kapan aja. Ma. Aduh sayang, udah ya. Waktunya udah mepet nih. Kalian lanjut kerja aja. Mama juga harus pergi. Hidup baik-baik ya.